Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan lagi setelah beberapa waktu beristirahat ya. Untuk kelanjutan dari materi yang ke-8 ini, kita akan membahas mengenai pengertian dari akad sahih, fasid dan batil, gitu ya. Pengertian dari sahih, fasid dan batil dalam suatu kontrak. Nah, seringkali sebenarnya kita mendengar akadnya valid gitu, kalau kata-kata di masyarakat. Akadnya cacat atau rusak, atau akadnya dilarang. Jadi ini kalau dalam konteks di masyarakat itu beda-beda sih pemahamannya atau maknanya sebenarnya. Dan istilah-istilah ini sebenarnya tidak jauh juga dengan sebenarnya sudah kita lakukan, kita praktekkan, cuman karena belum familiar saja untuk menyebut istilahnya apa, maka terkadang seringkali mahasiswa itu bingung. Oleh karena itu kali ini kita akan membahas 3 poin utama dalam suatu kontrak atau akad ini. Ada 3 poin. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah kontrak sahih, akad sahih. Jadi suatu akad itu bisa disebut sebagai sahih ketika bagaimana? Nah, akad dikatakan sahih ketika pertama rukun-rukunnya lengkap. Jadi semua rukun dalam kontrak, kemarin kita telah membahas apa itu rukun kontrak. Semua rukun dalam kontrak itu terpenuhi. Kemudian juga syarat dari kontrak itu juga terpenuhi. Jadi setiap rukun itu kan ada syaratnya. Nah, kemudian syarat-syarat dari rukun itu semuanya terpenuhi. Dan syarat kontrak kemarin sudah kita bahas juga. Atau kalau lupa bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian bahwa kontrak itu dianggap sahih, sah, ketika terbebas dari sesuatu yang dilarang. Jadi jika ada elemen atau elemen ya, kita sebut elemen yang hilang, baik itu elemen rukunnya, baik itu syarat, atau kontrak tersebut ternyata dilarang menurut syariat, maka kontrak tersebut bisa jadi baik, saya lanjutkan. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa akad sahih adalah akad yang terpenuhi semua unsurnya. Maksudnya unsur adalah rukun-rukunnya. Syarat-syarat dari masing-masing unsur tersebut telah terpenuhi dan juga memiliki sifat ekstrinsik yang selaras dengan syariat. Jadi yang dimaksud unsur akad yang terpenuhi unsurnya itu bahwa akad itu ada siwabnya, ada ijab kabulnya. Bahwa dalam ketika akad itu terjadi proses ijab dan kabul. Ijab dan kabulnya itu harus menunjukkan kata-kata serah terima. Itu sebagai syarat. Nah, kemudian jika syarat sighah ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut akad sahih.
Termasuk juga syarat sebuah objek akad, bahwa objek akad itu ada syaratnya, itu ya. Nah, syaratnya misalnya dia harus ada saat proses akad. Nah, ternyata kemudian itu tidak ada pada proses akad, maka tidak bisa disebut akad sahih juga. Kemudian subjek pelakunya jual beli tanah dengan anak kecil misalnya. Nah, itu kan juga menyalahi syarat akad meskipun unsur-unsurnya ada. Jadi bisa disebut sahih itu tidak hanya ketika unsurnya ada saja, ada subjek akad tapi anak kecil untuk jual beli transaksi jual beli tanah, maka ya tidak bisa. Ada objek akadnya tanah, ada siwotnya, cuman perkaranya kan subjek akad itu tidak memenuhi syarat, maka kemudian itu juga tidak bisa disebut sebagai akad sahih. Selanjutnya, efek atau akibat hukum dari akad sahih ini apa? Ketika akad itu dikatakan sebagai sahih, maka akibat hukumnya apa? Maka terhadap objek akad itu akan memiliki dampak secara langsung. Misalnya jual beli ya, objek akadnya adalah jual beli cabai. Berarti objek akadnya uang dan cabai. Maka uang dengan cabai itu akan langsung berganti kepemilikan. Itu jual beli ketika akadnya sahih. Jadi, namun bisa dianggap sahih beberapa ulama itu ketika akad akan dianggap nafis, ketika akad tersebut sah dan tidak ada lagi keterkaitan dengan orang lain. Contoh akad jual beli yang sempurna, barang yang dijual tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, sementara uang yang diserahkan adalah murni milik pembeli. Maka ini akad sahih, efek atau akibat hukumnya menjadi akad yang nafis. Dan langsung saja kita ke macam akad, bahwa para ulama itu berbeda pendapat. Namun beberapa ulama menyatakan bahwa ada dua jenis kontrak yang dianggap valid atau sahih nih tadi ya. Namun Syafi'i dan Hambali itu menolak akad mauquf. Yang pertama, akad sahih itu namanya adalah nafis. Bagaimana akad itu dikatakan akad nafis? Ketika rukun terpenuhi, syarat dari kontrak juga ada, kemudian secara ekstrinsik atau unsur luar itu tidak bertentangan dengan syariat, dan kemudian tidak ada keterkaitan dengan hak orang lain atau tidak perlu izin orang lain. Jadi memang barang tersebut yang dijual adalah miliknya. HP kalian yang kalian beli, maka itu juga sudah milik kalian, mau kalian jual dan seterusnya. Tapi kalau HP pinjaman, maka kan berarti ada keterkaitan dengan hak orang lain. Maka macam akad sahih yang kedua itu ada kategori yang mauquf, yakni tanggung gitu ya, ditangguhkan gitu. Jadi akad ini masih ditangguhkan meskipun dianggap sahih, sah. Akadnya sah, tapi proses serah terima itu bisa jadi ditangguhkan. Kenapa? Yang pertama, rukun terpenuhi, syarat terpenuhi dan tidak bertentangan dengan syariat. Hanya saja masih perlu izin orang lain. Contoh apa? Jual beli tanah. Jual beli tanah atau sertifikat tanah dan sebagainya itu kan tanah warisan misalnya, itu kan ada keterkaitan dengan hak orang lain. Biasanya kalau mau jual beli tanah itu harus minta tanda tangan beberapa pihak. Jadi semua keluarga misalnya itu dinamakan akad yang mauquf. Proses jual beli sudah oke. Cuman ketika mau membuat sertifikat tanah itu kan harus minta tanda tangan semua pihak.
Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ada yang mensyaratkan bahwa sebelum proses jual beli itu harus dilakukan penandatangan oleh semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan tanah tersebut. Tuh. Kemudian ada beberapa penyebab dari kontrak itu menjadi mauquf. Jadi kontrak mauquf itu sah ya. Akad mauquf itu sah, cuman ada beberapa hal yang menyebabkan akad itu kemudian menjadi ditangguhkan penyerahan objeknya. Kenapa? Pertama, ada unsur kapasitas atau kemampuan yang pada subjek atau pelaku akad. Contohnya apa? Kontrak anak di bawah umur yang dimiliki dengan atau yang dilarang karena bangkrut atau karena gila yang musiman gitu. Jadi kontrak semacam ini bisa ditangguhkan. Kemudian kewenangan, jadi ada sih kewenangan tadi ya, menjual tanah misalnya. Cuman kontrak itu harus ada atas izin orang lain atau kewenangan tapi ternyata dia merupakan wakilnya. Jadi Anda hanya sebagai wakil jual beli tanah tapi diwakilkan kan itu kemudian kontraknya menjadi mauquf. Ada hak pihak ketiga tadi contohnya. Misalnya barang yang digadaikan. Jadi kalau gadai fidusia itu misalnya yang digadaikan kan BPKB-nya saja. Nah, ketika hanya BPKB-nya dan hak penggunaan motor tetap, maka menjual motor yang digadaikan BPKB-nya itu harus atas izin dari pihak ketiga. Itu. Kita lanjut. Ada konsekuensi akad lain yang dinamakan lazim dan jaiz. Jadi kontrak yang sah itu kemudian akan mengandung akibat hukum. Akibat hukum itu ada yang sifatnya lazim, ada yang sifatnya ghairul lazim atau jaiz. Apa yang dimaksud lazim? Lazim itu adalah kontrak di mana tidak ada pihak manapun yang memiliki hak untuk mencabut kontrak tersebut tanpa persetujuan pihak yang berkontrak. Kecuali ada opsi yang diberikan oleh salah satu pihak berdasarkan hak untuk mencabut dapat dilaksanakan. Contoh apa? Jual beli yang sah. Kalian jual beli baju di pasar, kemudian apa ada orang lain yang berhak membatalkan kontrak tersebut? Atau tiba-tiba salah satu pihak, kalian jual beli baju di pasar, sudah dibawa pulang, dan kemudian sudah kalian pakai, tiba-tiba pihak tukang bajunya menelpon bahwa kontraknya dibatalkan, maka kan tidak bisa itu. Itu sifatnya adalah lazim. Beda lagi dengan kontrak jaiz. Kontrak jaiz ini ada salah satu pihak bisa membatalkan tanpa harus meminta persetujuan pihak yang berkontrak. Kita lihat contohnya ya. Penyebab dari jaiz atau ghairul lazim, jadi kontrak tadi ya. Contoh dari kontrak yang bisa dibatalkan oleh salah satu pihak itu yang pertama adalah sifat dari akad itu sendiri. Contohnya apa? Wakalah. Jadi kalau kalian mewakilkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dan kemudian alasan kalian mewakilkan itu karena tidak bisa mengantar misalnya. Tapi kemudian tiba-tiba kalian bisa mengantar barang tersebut. Maka kalian menyusul orang yang kalian beri wakil tadi, yang si wakil tadi, dan kemudian meminta barangnya dan meneruskan kembali oleh salah satu pihak saja kan boleh gitu. Syirkah juga begitu. Salah satu pihak
pengen keluar dari sirkah, contohnya kalian tanam saham ya, tanam saham di perusahaan A, kemudian kalian mencabut kembali saham kalian, itu kan boleh-boleh saja. Simpanan, kalian menyimpan di bank, menariknya kan boleh-boleh saja, tanpa harus minta persetujuan bank, dan seterusnya. Itu akad jaiz karena sifat dari kontrak sendiri. Akad jaiz karena ada opsi pada klausul akad. Jadi sebuah opsi yang secara jelas diperinci dalam kontrak untuk mencegah kontrak tersebut menjadi lazim. Jadi boleh dibatalkan secara sepihak selama waktu masih berlaku. Contoh jual beli tadi ada yang namanya hak khiyar. Jadi di situ disebutkan bahwa ini ada garansi 1 minggu pemakaian. Nah, itu batalkan. Ternyata sebelum masa garansi habis, itu tiba-tiba barangnya rusak. Rusaknya itu karena sendirinya, tidak kalian rusak. Maka kemudian kan salah satu pihak dapat membatalkan dan tidak perlu mengganti rugi. Kemudian kategori kedua adalah akad fasid, tadi akad lazim dan kemudian akibat hukumnya. Sekarang kita akan memahami akad fasid. Apa itu akad fasid? Kontrak fasid atau akad fasid adalah yang elemennya ada, misalnya sighotnya ada, syarat dari kontrak itu juga ada, tetapi ternyata kontrak tersebut bertentangan dengan syariat. Itu dinamakan akad fasid. Jadi apa yang menjadikan sebuah akad itu fasid? Yang pertama, kesepakatan itu cacat karena diperoleh persetujuan melalui paksaan. Kemudian ada gharar, ketidaktahuan yang mengarah pada perselisihan, contoh jual beli domba tanpa meneliti kualitas domba, atau kondisi syarat tambahan yang cacat, kondisi tidak sah atau kondisi tambahan yang tidak dijamin dalam kontrak dan tidak diakui oleh salah satu pihak yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak dalam kontrak atas biaya lain. Ada unsur eksternal, akadnya termasuk riba. Selanjutnya konsekuensi dari akad fasid ini adalah ketika hak milik belum berpindah, maka kontrak semacam itu harus dicabut tanpa persetujuan salah satu pihak. Dengan demikian, kepemilikan atas properti yang tidak dialihkan dan tidak ada hak dan kewajiban yang muncul. Penjual tidak dapat meminta harga dan pembeli juga tidak dapat memaksa penjual untuk mengirimkan barang. Masing-masing pihak dapat mendapat kontrak tanpa perlu persetujuan, meskipun awalnya sudah sepakat untuk mengirimkan barang. Kemudian ketika barang sudah berpindah hak milik, akibat dari hal ini adalah bahwa hak untuk pencabutan terletak pada salah satu pihak, berada pada pihak yang mendapat manfaat dari kondisi tersebut. Dalam kasus seperti itu, jika penjual ingin melanjutkan objek tersebut, dia harus membayar uang pembelian terlebih dahulu. Lanjut, perbedaan kontrak sahih dan fasid apa? Lalu, perbedaan kontrak sahih dan fasid ini apa? Yang pertama, bahwa dari segi kepemilikan, dalam kontrak yang sah, ketika proses jual beli, maka hak kepemilikan akan langsung dialihkan. Sedangkan dalam kontrak yang fasid, kepemilikan dialihkan kepada pembeli dan keharusan meminta persetujuan ulang penjual.
Dari segi harga dan bagi hasil, dalam kontrak yang fasid atau jual beli misalnya, nilai barang yaitu adalah ditentukan berdasarkan harga pasar. Sedangkan dalam kontrak yang sah, harga yang disepakati. Dalam kontrak kerja misalnya yang fasid, yang lebih rendah berhak atas upah yang adil, artinya pekerja itu berhak atas upah yang adil dan layak, dan bukan upah yang ditentukan. Demikian pula dalam persekutuan atau kerjasama yang fasid, masing-masing sekutu mendapatkan keuntungan yang sebanding dengan modalnya dan tidak lagi berdasarkan kesepakatan. Lanjut, akad batil. Akad dikatakan batil ketika apa? Rukunnya tidak terpenuhi, syaratnya juga bertentangan dengan syarat. Jadi ada dua penyebab akad batil, itu unsur internal yakni rukun, unsur eksternal termasuk maghrib. Bedanya dengan fasid, kalau fasid itu rukunnya oke, tapi syaratnya yang tidak oke. Kalau batil, rukun tidak oke, dan kemudian bertentangan dengan syarat. Penyebab akad batil ini adalah yang terkait dengan semua atau salah satu rukun akad, seperti tidak sahnya objek, tidak ada kemampuan atau kewenangan tadi ya, bukan barangnya dijual atau objeknya tidak sah. Kalau unsur luar itu akad mengandung unsur riba. Maka kalau bisa kita bedakan, kalau sahih itu semuanya oke, baik rukun, syarat maupun objek. Kemudian rukun, syarat maupun unsur eksternalnya, artinya tidak bertentangan dengan syariat. Kalau fasid itu syaratnya saja yang rusak, syaratnya tidak terpenuhi seperti ada paksaan. Kalau batil itu ternyata adalah rukun dan unsur bertentangan dengan syariatnya. Contohnya ini objek kontrak ilegal, artinya dilarang oleh syariat. Kapasitas pelakunya tidak memiliki hak. Objek kontrak tidak ada atau belum jelas. Tujuan kontrak juga bertentangan dengan syariat. Ini adalah beberapa penyebab akad batil. Demikian penyampaian singkat mengenai pengertian sahih, batil, dan fasid dalam akad. Jika ada yang ditanyakan, silakan dilanjut via chat WA. Kita akhiri. Terima kasih. Kita lanjut ke materi berikutnya di pertemuan selanjutnya, yaitu gharar dalam akad. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.